pernah mendengarnya sebelumnya. Bukan, tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan dalam hidup. Jadi mengapa sebagian orang mencapainya jauh lebih cepat daripada yang lain? Kenyataannya, hidup penuh dengan jalan pintas. Dan berikut adalah daftar favorit kami. Selamat datang di Alux. Pertama, mainkan permainan yang paling menguntungkan. Tahukah Anda bahwa sebotol air di bandara harganya 3 kali lipat lebih mahal daripada di toko kelontong? Begitu pula dengan waktu dan energi Anda, serta di mana Anda memutuskan untuk menggunakannya. Anda lihat, sebagian besar waktu, permainan yang Anda mainkan lebih penting daripada seberapa hebat Anda memainkannya. Tidak masalah jika Anda seorang insinyur hebat, jika Anda tinggal di tempat yang tidak membutuhkan insinyur. Sama halnya dengan tidak peduli seberapa hebat Anda dalam industri yang perlahan-lahan menghilang atau digantikan sepenuhnya. Lebih pintar untuk bergabung dengan permainan yang peluangnya menguntungkan Anda. Mungkin itu bukan yang paling mencolok atau paling populer, tetapi jika disitulah kekuatan Anda bersinar, kesuksesan akan lebih mudah diraih di sana. Jauhi kapal yang tenggelam dan luangkan waktu untuk mempelajari situasi. Bermainlah sesuai aturan. Lihat, kita punya ribuan tahun yang terdokumentasi sebagai umat manusia. Tidak ada yang tidak terjawab, tidak ada yang benar-benar berubah banyak. Apa yang dilakukan pedagang di Yunani kuno tidak berbeda dengan apa yang dilakukan pedagang saat ini. Hanya saja peralatannya berbeda. Jadi, tidak ada rumus rahasia yang belum Anda temukan atau strategi rahasia yang perlu Anda pahami. Anda benar-benar dapat menyalin dan menempel apa yang telah dilakukan orang lain dengan sukses dan ada kemungkinan besar itu akan berhasil untuk Anda juga. Setidaknya selama Anda menaatinya cukup lama. Anggap saja seperti memasak. Meskipun sekarang kita memiliki peralatan modern seperti penggorengan udara dan panci instan, aturan dasar memasak seperti menyeimbangkan rasa dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memasak dada ayam, semuanya tetap tidak berubah. Demikian pula, di bidang apapun, ada aturan dasar dan praktik terbaik. Ini seperti resep sukses yang telah diikuti dan disempurnakan oleh para profesional berpengalaman dari waktu ke waktu. Baik dalam bisnis, seni, sains, atau olahraga, strategi mendasar ini memandu Anda untuk mencapai tujuan dengan lebih efisien dan efektif. Anda mungkin tergoda untuk percaya bahwa Anda akan menemukan pendekatan baru yang inovatif, tetapi kemungkinan besar seseorang telah memikirkannya. Jadi, jalan pintasnya adalah ini. Manfaatkan kerja keras orang lain untuk mempermudah pekerjaan Anda. Programmer seharusnya sudah sangat familiar dengan konsep ini. Bermainlah dengan aman. Berlawanan dengan kepercayaan umum, orang-orang yang sangat sukses sangat aman dengan sumber daya mereka. Anda mungkin berpikir bahwa jalan pintasnya adalah mengambil risiko besar untuk mendapatkan imbalan yang lebih besar. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Jalan pintasnya adalah membebaskan ruang mental dengan tidak melakukan hal-hal bodoh dan tidak tidur karenanya. Kenyataannya, sebagian besar pengambilan risiko adalah untuk orang-orang bodoh dan tidak sabaran. Tidak ada orang waras yang akan membahayakan sumber daya mereka demi keuntungan cepat. Dan ini berbeda dengan membuat prediksi yang diperhitungkan. Risiko adalah sesuatu yang Anda harapkan akan terjadi sesuatu yang baik. Sedangkan prediksi yang diperhitungkan adalah sesuatu yang memiliki probabilitas keberhasilan tinggi berdasarkan fakta dan data. Jadi, jangan salah paham. Buatlah sesederhana mungkin. Sementara kebanyakan orang sibuk mencoba mencari tahu strategi bisnis yang paling rumit dan berbelit-belit yang pernah dikenal manusia, sesuatu yang menggabungkan AI, solusi cloud, energi surya, dan debu peri. Yang lain menghasilkan banyak uang dari truk makanan dan tempat cuci mobil. Pengusaha sukses memiliki bisnis yang sangat sederhana, dan investor yang sukses memiliki portofolio yang sangat aman. Mereka tidak menemukan kembali sesuatu yang sudah ada, tetapi memberikan nilai yang konsisten dengan model yang mudah dipahami dan dikelola. Semakin sederhana, semakin baik. Temukan orang-orang yang berpikiran sama. Jalan pintas terbaik dalam hidup adalah bergabung dengan orang lain yang memiliki tujuan dan aspirasi yang sama dengan Anda. Dan jika Anda tidak dapat menemukan mereka, buatlah jaringan sendiri dan orang lain akan bergabung. Komunitas orang-orang yang berpikiran sama ini menjadi benteng pertahanan Anda. Ini adalah ruang untuk bertukar ide, mencari nasihat, dan menawarkan dukungan. Saat Anda tumbuh bersama, belajar bersama, dan bekerja sama, Anda akan menemukan bahwa jalan menuju kesuksesan menjadi jauh lebih mudah. Sekelompok orang dengan tujuan bersama bergerak sangat cepat dibandingkan dengan satu individu. Pembelajaran setiap orang berlipat ganda dan Anda dapat memanfaatkan sumber daya satu sama lain. Dan level berikutnya dari ini adalah poin berikutnya.
mentor. Level berikutnya dalam menemukan orang-orang yang berpikiran sama adalah menemukan seseorang yang telah melakukan apa yang Anda coba lakukan dan meniru orang tersebut. Dan tidak, oke, orang ini bukan Elon Musk. Mengidentifikasi kecocokan mentor Anda melibatkan introspeksi dan penelitian. Jadi, renungkan nilai-nilai, tujuan, dan gaya kerja pilihan Anda dan carilah mentor yang tidak hanya mewujudkan kesuksesan tetapi juga selaras dengan aspek-aspek ini. Carilah individu yang lintasan karirnya menginspirasi Anda, yang kisahnya menggemakan impian Anda, dan yang nasihatnya selaras dengan prinsip-prinsip Anda. Ketika kecocokannya tepat, bimbingan menjadi lebih dari sekadar transfer pengetahuan. Ini berubah menjadi dialog, kemitraan tempat mentor dan mente belajar bersama. Kecocokan mentor bukanlah tentang menemukan seorang guru, tetapi menemukan mitra untuk perjalanan pengembangan pribadi dan profesional Anda. Seseorang yang tidak hanya menunjukkan kepada Anda cara-caranya tetapi juga memahami dan mendukung visi dan pendekatan unik Anda. Pembelajaran jalur cepat. Kenyataannya adalah Anda tidak dapat menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memperoleh pengetahuan. Itu tidak praktis dan malah bisa membuat Anda tertinggal. Disinilah pembelajaran jalur cepat berperan. Ini semua tentang bersikap strategis dan fokus. Ini tentang mengidentifikasi dan menyerap komponen inti dari setiap keterampilan atau subjek yang penting bagi Anda. Pembelajaran jalur cepat pada dasarnya memiliki dua langkah. Pertama, Anda mempelajari keterampilan dari semua sumber yang dapat Anda temukan, baik itu kursus, buku, podcast, artikel, video YouTube, dan sebagainya. Dan kedua, Anda langsung mempraktikannya. Anda lihat, sebagian besar waktu, Anda tidak memerlukan seluruh bagian keterampilan tertentu. Anda hanya memerlukan bagian tertentu. Anda tidak perlu menempuh gelar pemasaran digital untuk mempelajari cara menjalankan iklan untuk bisnis Anda dengan cepat. Sama halnya Anda tidak perlu tahu cara merakit mobil untuk mengganti ban. Sangat efisien untuk membiasakan diri mempelajari hal-hal yang perlu Anda pelajari saat melakukannya. Matriks keputusan. Sekarang, matriks keputusan adalah alat langsung yang membantu Anda membuat pilihan sulit dengan percaya diri. Ada beberapa versi dari hal ini, yang paling mendasar adalah daftar pro dan kontra, tetapi intinya tetap sama. Anda membangun sistem yang mengambil keputusan untuk Anda setelah Anda menerapkannya. Bagaimana ini bisa menjadi jalan pintas? Sebenarnya dibutuhkan banyak kekuatan mental untuk membuat keputusan yang paling mendasar sekalipun, seperti apa yang akan disantap untuk sarapan. Jika Anda mengotomatiskan seluruh proses dan memastikannya selalu membuat keputusan yang terbaik untuk Anda tidak hanya akan membebaskan ruang mental, tetapi juga meminimalkan kemungkinan membuat keputusan yang buruk. Itu sama-sama menguntungkan, teman saya. Lingkaran umpan balik. Temukan cara untuk mendapatkan umpan balik sesegera mungkin dan terapkan sesegera mungkin. Ketika orang mendapatkan pelatih pribadi, mereka tidak melakukannya karena mereka tidak tahu seperti apa push-up itu. Mereka melakukannya agar mereka dapat segera dikoreksi oleh seseorang ketika mereka keluar jalur. Orang yang paling efisien adalah mereka yang dapat menguji dan mengulangi dengan cepat. Dan lingkaran umpan balik memungkinkan Anda melakukan hal itu. Nah, seperti apa bentuknya tergantung pada apa yang Anda lakukan. Mungkin Anda memiliki sekelompok teman yang dapat mengkritik pekerjaan Anda, atau mungkin itu adalah sesuatu yang dapat Anda rilis ke pasar dan mendapatkan umpan balik dengan cara itu. Intinya, umpan balik yang baik dan cepat sangatlah berharga. Ibu Anda mungkin mengatakan Anda adalah bunga tercantik di taman, tetapi Anda tahu, mungkin analitik Tinder Anda mungkin menyarankan sebaliknya. Penyortiran prioritas. Belajarlah untuk mengidentifikasi dan berfokus pada tugas-tugas yang menawarkan potensi laba atas investasi tertinggi untuk waktu dan usaha. Jika Anda melihat dengan saksama seperti apa hari dalam hidup Anda, sebagian besar hal tidak begitu penting atau tidak menghasilkan sesuatu yang berarti. Itu hanya pekerjaan yang menyibukkan untuk tetap atau terlihat sibuk. Tetapi bayangkan Anda hanya memiliki waktu 2 jam setiap hari untuk mengerjakan sesuatu. Anda tidak punya waktu sedetik pun lebih lama dari itu. Dan Anda perlu memasukkan semua hal yang penting ke dalam slot waktu itu. Anda lihat, tiba-tiba, semua hal yang tidak penting itu tidak penting lagi. Kita sebagai manusia memiliki kemampuan menarik untuk menyelesaikan sesuatu saat waktu terus berjalan. Steve Jobs pernah berkata, "Saya memilih untuk mempekerjakan orang malas untuk melakukan pekerjaan berat karena orang malas akan menemukan cara mudah untuk melakukannya." Ketika Anda belajar untuk memprioritaskan hanya hal-hal yang benar-benar penting dan yang memiliki dampak paling besar, hasil Anda akan berlipat ganda. Anda lihat, jalan pintas pada dasarnya hanyalah cara untuk melakukan sesuatu dengan lebih efisien dan lebih cepat. Namun, kami mencoba menghindari penggunaan istilah jalan pintas yang tepat agar kami tidak meremehkan kerja keras yang selalu ada. Namun jangan salah, eliksir
akan selalu ada cara yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efisien untuk melakukan apapun. Sampai jumpa di lain waktu, temanku. Jaga dirimu.